Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa anwarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Iqadul Imam alhamdulillah sudah sampai kepada Al-Babusani. Kalau di sini Al-Babusaninya itu ada di halaman 78. Dan ini adalah kajian perdana dari bab yang kedua atau kelanjutan dari bab 1. Alhamdulillah dalam durasi yang agak lama ya, menunggu sekitar 1 minggu, saya tidak bisa mengisi sebagai pengampu kitab Iqadul Imam ini karena ada beberapa problem mungkin yang terkait dengan kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak dan dikaji dari teman-teman atau para bapak-bapak yang mengikuti kajian kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babusani, adapun bab yang kedua. Falamma faragha minal babil awwali asyara ilal babil tsani faqala. Falamma faragha, maka ketika setelah selesai minal babil awwali, dari bab yang pertama kita sudah selesai. Asyara, kemudian memberikan petunjuk, memberikan isyarah untuk melanjutkan siapa musannif ilal bab tsani, menuju kepada pembahasan bab yang kedua. Faqala, maka dawuh siapa Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab matanya. Sekali lagi, ini kajian kitab ini bukan kajian matan hikamnya, tapi lebih kepada syarah yang dikarang oleh Ibnu Ajibah, yaitu kitab Iqadul Imam. Faqala, maka dawuh siapa mu'alif, pengarang kitab hikam. Beliau mengatakan mataroka minal jahli syai'an man aroda ayudhiro fil waqti ghairu ma azharullah fihi. Mataroka, tiada meninggalkan, anil jahli, dari kebodohan, syai'an, sesuatu apapun atau sedikit pun. Siapa man, yaitu adapun orang, aroda yang menginginkan, siapa man, ayudhiro, agar menampilkan, agar menghadirkan, fil waktu, di dalam atau pada waktu atau pada suatu waktu, menampilkan ma, sesuatu, azharahullah, yang telah menampilkan, hu akan ma, siapa Allah fihi, di dalam waktu. Artinya begini, bahwa mataroka minal jahli syai'an itu adalah tiada meninggalkan kebodohan sama sekali. Itu artinya bodoh banget, sangatlah bodoh, sangatlah tidak memahami, sangatlah tidak mengerti. Siapa yang tidak mengerti dan tidak memahami, alias bodoh itu, sangat bodoh itu adalah orang aroda yang menginginkan ayat hiro, agar supaya menampilkan fil waktu, di dalam satu waktu, wairoma, pada selain sesuatu, azharullah fihi, selain apa yang telah dimunculkan oleh Allah di dalam waktu. Artinya bodoh banget seseorang yang menginginkan sesuatu ya yang belum wujud, yang belum datang, itu ingin didatangkan hari ini, waktu ini. Padahal Allah itu telah menghadirkan
Allah telah mendatangkan sesuatu yang semestinya seseorang itu tidak butuh lagi terhadap sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain itu belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya begini contoh. Kita, karena kajian ini saya ampuh, tepatnya hari Sabtu ini adalah di siang hari, ya. Maka kemudian sampean di siang hari, sampean hidup ditakdirkan oleh Allah di siang hari ini. Tiba-tiba sampean menginginkan agar supaya Allah mendatangkan malam hari, ya, agar supaya Allah mendatangkan yaitu waktu malam hari. Padahal kita sekarang ini ditakdirkan oleh Allah hidup atau berada di waktu siang hari. Karena mungkin adanya sesuatu yang tidak cocok, adanya sesuatu yang nggak enak, sampean merasa enak kalau malam satu misal. Kalau tiba-tiba sampean menginginkan pada saat ini sampean atau saya hidup di siang hari ini tiba-tiba menginginkan agar supaya Allah menghadirkan waktu malam. Padahal waktu malam itu kalau dihitung masih sekitar, kalau sekarang jam 10 itu 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masih 9 jam lagi. Tuh, sampean itu loh ditakdirkan oleh Allah di siang hari ini untuk dinikmati, untuk dijalani, ya. Apa yang terjadi, apa yang bisa Anda lakukan dengan takdir-takdir Allah. Kok tiba-tiba sampean menginginkan karena kondisinya satu misal sekarang itu panas, karena terik matahari yang begitu dahsyat kuatnya sehingga merasa tidak enakan malam. Tuh, tiba-tiba sampean menginginkan agar supaya Allah mendatangkan sesuatu yang secara sunnatullah itu masih datangnya 9 jam, sampean minta jam sekarang jam 10 ini untuk datang, dirubah oleh Allah. Maka keinginan sampean itu adalah keinginan yang bodoh. Sangat bodoh lah kalau ada orang menginginkan sesuatu. Kenapa tidak dijalani aja di dalam menjalani kehidupan, ya, pada siang hari ini? Karena terus terang kalau kemudian didatangkan oleh Allah malam, ya, tiba-tiba, ya, dikira tidak mahal, dikira tidak protes, ya, orang-orang yang tidak sama dengan Anda. Jadi untuk itu menghadapi terhadap segala ketentuan dan takdir Allah itu sudah apa yang di hadapan kita itu ya kita lakukan. Jangan kemudian Anda itu menginginkan pindah atau menginginkan sesuatu itu berubah. Anda ingin pindah ke sana ke malam hari, jangan. Itu kalau saya beri contoh hal-hal yang terkait dengan dengan takdirnya Allah tentang waktu. Berbeda dengan kehidupan, lagi juga seperti itu. Ketika Anda hari ini apa yang Anda lakukan dengan takdir Allah, ya itu lakukan sudah. Ya, nggak usah sampean mikir kemudian ingin lari dari tempat itu, sudah lakukan, jalani, ya seperti jalannya air mengalir, begitu saja. Tidak usah kemudian menginginkan sesuatu yang berlebih-lebihan, karena itu bukan sifat daripada orang yang makrifah atau orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagi orang yang sedang mengkaji kitab tauhid, tasawuf, itu belajar, itu mulai belajar menerima segala sesuatu yang ada di hadapan kita dari segala atau seluruh takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan banyak penjelasan di bawah itu. Al-jahlu maka adapun bodoh. Adapun bodoh itu titul ilmi, lawan daripada ilmu, lawan dari mengerti, lawan daripada berilmu. Jadi orang bodoh, orang tidak mengerti, orang tidak mengetahui. Itu maknanya al-jahlu. Jadi al-jahlu itu bodoh, tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, itu maknanya bodoh. Nah, lawan daripada al-jahlu itu adalah mengerti, mengetahui, memahami. Wakilah dikatakan, ya sebagian ada yang berpendapat bahwa bodoh itu apa? Bodoh itu adalah adapun bodoh itu adamul ilmi bil maksudi.
tidak memahami, tidak mengerti terhadap segala sesuatu yang dimaksudkan. Ya. Umpamanya saya contohkan tadi, Allah ya mentakdirkan Anda pada saat sekarang ini, sementara kamu merasa pada saat ini kamu merasa tidak enak, satu misal kamu merasa menurut kamu merasa tidak enak, sehingga kamu berkeinginan untuk pindah, ayo cepat, mudah-mudahan dirubah ini cepat, saya waktu panas seperti ini nggak kuat, mudah-mudahan cepat didatangkan hujan, satu misal keinginan seperti itu hakikatnya bahwa sampean itu tidak mengerti dengan takdir Allah diberi panas, dengan takdir Allah diberi suasana tidak enak. Ya, ketika kamu menginginkan untuk berpindah posisi, untuk kemudian bisa Anda berharap bisa pindah atau bisa meninggalkan sesuatu yang tidak enak, itu sesungguhnya ketidaktahuan sampean, tidak menerima keadaan sampean dalam kondisi waktu itu sesungguhnya sampean itu orang yang bodoh dengan maksud daripada setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi huwa adapun al-jahlu itu adamul ilmi, tidak mengerti, tidak memahami bil maksudi dengan segala sesuatu yang dimaksudkan. Wa maka adapun wa dan adapun al-jahlu itu ala qisma ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada yang disebut dengan bodoh basitun, bodoh yang luas, artinya masih bisa melakukan perenungan, ya, masih punya kelegowoan, jadi orang bodoh tapi punya kelegowoan. Yang kedua ada bodoh yang disebut dengan wa murakkabun, bodoh murakkab, yang sering kita dengar, ya, jalun murakkab, ya, jalun murakkabun, jadi bodoh kuadrat, ya. Jadi berlipat-lipat kebodohannya. Apa yang dimaksudkan dengan bodoh basit? Wal basitu maka adapun bodoh yang bersifat luas itu ayat jahala, bodoh atau tiada mengerti terhadap sesuatu. Jadi dia tidak memahami, tidak mengerti dari takdirnya Allah, dari ketentuannya Allah. Tapi dia wayaklamu dan sadar. Ya, wayaklamu dan sadar. Orang yang ada di dalam bodoh basit itu sadar annahu, sesungguhnya dia itu jahilun, betul-betul itu jahilun adalah orang bodoh. Jadi ada orang yang mengerti dan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Itu namanya bodoh basit. Jadi bodoh basit itu bodoh yang masih diberikan keleluasaan, ya. Keleluasaan. Dia betul dia tidak mengerti apa dengan maksud Allah diberikan takdir seperti itu. Ya, dia tidak mengerti apa. Tapi dia menyadari bahwa dia itu tidak mengerti itu karena kebodohannya. Ya, dia mengerti. Yang kedua adalah wal murakkab, ada bodoh murakkab, bodoh kuadrat, bodoh yang berlipat-lipat. Bahwasanya yang dimaksudkan wal murakkab ada pun bodoh yang berlipat atau murakkab ayat jala, tidak mengetahui atau bodoh tidak mengetahui siapa murakkab, bodoh kuadrat itu bodoh murakkab tidak mengerti atau tidak mengetahui jalahu akan kebodohannya. Atau sok pintar lah kalau bahasa sekarang itu. Ini orang sok pintar, padahal dia tidak ngerti. Kalau dia tidak pintar, dia tidak ngerti. Itu yang disebut dengan murakkab. Ini juga bahaya, ya. Masih mending orang yang bodoh tapi menyadari kebodohannya daripada orang yang bodoh tapi tidak mengerti dan tidak menyadari akan kebodohannya. Jadi tidak mengerti kalau dirinya itu bodoh. Ini murakkab namanya. Sudah tidak mengerti, ya, sudah tidak ngerti, tidak mengenal, tidak punya ilmu, tapi dia tidak sadar bahwa dia bodoh, tidak sadar. Kalau yang basit itu dia tidak mengerti, tapi dia sadar bahwa dia itu memang bodoh, tidak ngerti, itu sadar. Terus perbandingan ya, di antara sekian kebodohan itu bodoh yang mana yang paling amat bodoh itu? Yang paling amat bodoh itu mana? Yang paling bodoh, yang paling jelek. Wa akbatul jahli, maka ada pun bodoh yang paling jelek, jelek-jeleknya bodoh. Di antara bodoh basit dan bodoh murakkab itu di antara apakah ada yang lebih dahsyat
jeleknya. Nah, dari sifat bodoh itu ada ternyata. Maka itu disebutkan wa akbahul jahli, maka ada pun paling jelek-jeleknya bodoh itu al jahlu, orang yang bodoh, tidak mengerti, tidak memahami ya dengan maksud billahi pada Allah. Orang yang bodoh banget terhadap Allah, tidak mengerti, tidak mengetahui karepnya Allah. Nah, apa yang diingin dengan Allah itu orang yang paling bodoh itu. Bodoh yang paling jelek itu tidak mengenal Allah, itu bahaya. Itu bodoh. Wa ingkaru, bahkan mengingkari hu akan Allah ba'da talabi ma'rifati, setelah mencari ya, setelah mengetahui lah bahasanya. Jadi setelah memahami bahwa alam ini tercipta, bahwa nikmat itu diterima, tapi anehnya dia tidak bisa menyimpulkan bahwa di balik itu ada Allah, ada penguasa tunggal yang memberikan nikmat, ada penguasa tunggal yang menciptakan alam. Sehingga dia tidak menyadari akan dirinya sebagai hamba. Dia tetap aja tidak mau khudu, tidak tahu taslim kepada Allah, terhadap perintah-perintah Allah tetap dilanggar, larangan-larangan Allah tetap dilanggar, tidak pernah dijauhi perintahnya Allah, tidak pernah dilakukan. Tidak menyadari bahwa Allah telah membuat syariat. Ya, dia tahu. Ba'da talabi ma'rifati, setelah mengetahui, dia mencari apakah Allah itu ada. Dia tahu bahwa pencipta ini adalah Allah, alam semesta ini, yang mendatangkan nikmat, yang mendatangkan rezeki. Itu mengerti bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Rezeki itu tidak kemudian didapati dari hasilnya dia. Tapi itu tidak kemudian menjadikan kesadaran dia akan hadirnya Allah di dalam jiwanya. Ini bahaya ini, ya, bahaya ini. Ini yang paling parah kebodohannya. Bahkan mengingkari seperti yang dilakukan oleh orang kafir, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, itu kan seperti pengingkaran. Dia sadar memang bahwa ada Allah, itu sadar bahwa ada Tuhan, ada Allah. Tapi mereka tidak mau mempercayai, itu ingkar. Jadi dia paham bahwa ada pencipta semesta itu. Dia paham bahwa segala sesuatu yang muncul ini karena dibuat olehnya. Tapi dia berusaha untuk menafikan, ya, mengingkari terhadap wujud atau eksistensi akan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bodoh yang banget, bodoh yang banget. Pertama, bodoh yang banget itu adalah bodohnya orang yang tidak mau kenal Allah. Ya, yang kedua adalah bodoh orang yang mengingkari, ini bahaya ini. Mengingkari. Ada orang yang tidak kenal Allah tapi dia sadar bahwa ada Allah. Ini enggak. Ini malah enggak, sebaliknya. Dia ada Allah, ngakui ada Allah tapi berusaha untuk mengingkari dan menafikan terhadap wujud atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan akbahul jahli. Jadi sekalipun ada bodoh basit, ada bodoh murokab, ya, tapi ada bodoh yang paling dasar. Itu tadi, yaitu bodoh yang paling dasar. Ya, jelek-jeleknya bodoh adalah bodoh orang yang tidak mau mengenal kepada Allah. Maka itu mari kita berusaha untuk selalu ingin mengenal Allah, ingin bermakrifat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat tajaninya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu pemirsa, ini nanti akan saya bawa ke ruang, ke tempat, ya, untuk menyadari akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap takdir-takdir yang ada di hadapan kita. Itu yang dimaksudkan itu nanti. Apakah panjenengan itu mengakui bahwa segala sesuatu yang hadir di hadapan kita hari ini itu semua merupakan takdir Allah, merupakan sesuatu yang sudah diminit, diatur, ditentukan, dikapling-kapling oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita terimalah atau menerimahkah dengan kesadaran akan takdir. Kultu saya katakan, katanya Ibnu Asy'ari, min adabil arifil hakiki, sebagian daripada norma atau etika atau adab orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah kenal kepada Allah al-hakiki, yang secara hakiki. Ini normanya orang,
Jadi sebagian daripada norma atau etika orang yang sudah kenal secara hakiki pada Allah. Apa itu? Adalah ayyukiro al asya'a fi mahalliha wa yasiru ma'aha ala sayriha. Yaitu ayyakiro. Ayyakiro itu adalah menetapkan siapa al-arif. Menetapkan al asya'a akan segala sesuatu fi mahalliha, ada di dalam posisinya. Wa yasiru, dan berjalan siapa arif, orang yang kenal Allah, berjalan maha bersama, selalu bersama asya fi ala sayriha, ada di jalannya daripada asya atau segala sesuatu. Artinya begini, bahwa orang yang makrifah itu adalah orang yang menjadikan posisi segala sesuatu itu ada pada makomnya, ada tempatnya. Jadi orang ahli ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah secara hakiki adalah orang yang menjadikan, ya orang yang menjadikan, saya ulangi, adalah orang yang bisa menjadikan segala sesuatu itu tetap ada di dalam tempatnya masing-masing. Ada di dalam tempatnya. Artinya orang yang sudah ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah itu tidak menginginkan ya untuk pindah dari satu sisi pindah ke tempat yang lain, ingin beralih, ingin berpindah, ingin bermakom dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menerima apa yang telah ditetapkan di situ saja. Ya, ayyukiro akan menetapkan siapa arif al asya'a, segala sesuatunya itu fi mahaliyah, di tempatnya asya. Tidak ingin bergeser, tidak ingin pindah, ya tetap di situ saja. Ya, tidak ingin berpindah, tidak ingin bergeser, tidak ingin kemana-mana, dia ada di situ, menerima ya dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyukiro itu di mana tetap artinya tidak mau bergeser, tidak mau berpindah terhadap segala sesuatu yang sudah ada tempatnya. Saya contohkan seperti tadi. Jadi apa yang ada pada hari ini ya sudah terima kasih ya terhadap posisi itu. Dan dia wayasiru, dan berjalan siapa orang makrifah itu maha selalu bersama sesuatunya ala sayriha, di tempatnya. Jadi sekalipun orang itu sudah tingkatannya makrifah sudah tinggi, dia tetap di situ, jalannya tetap di situ, tidak berubah-ubah, tidak menginginkan sesuatu yang lain. Apa yang ada di depannya dari kehidupan ini dijalani terus, karena itu adalah bagian pemberian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi orang makrifah adalah orang yang menjadikan tetap ya segala sesuatunya itu pada tempatnya, menjadikan tetap seperti itulah ya. Tidak punya pengen Allah biar mendatangkan sesuatu ya yang tiba-tiba, tidak menginginkan itu ya. Dan di dalam kondisi apapun dia terima, ya itulah akan bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang orang tidak perlu pindah gitu loh, karena itu sudah bagian daripada takdir gitu loh. Bagian daripada posisi yang telah ditetapkan oleh Allah di tempat itu. Memang kalau sepintas agak sulit memahami ya, memahami sulit. Tapi begini saja ya, begini saja pemahamannya, bahwa orang, salah satu norma etikanya yang harus dimiliki oleh orang yang sudah kenal ya secara hakiki kepada Allah, itu adalah harus bisa menjadikan ya seorang ahli ma'rifah itu menetap. Dia menetap, tidak pengen apa-apa, tidak pengen kemana-mana, tidak pengen pindah terhadap segala sesuatu itu, ya di situ. Jadi situ aja. Satu misal saya contohkan ya, saya ini ya sudah, kita jalani aja hidup hari ini. Contoh ya, saya ngaji, sudah ngaji, ya apa saya jalani. Saya tidak pengen mau kemudian saya ingin kemudian pengen ke Jakarta tiba-tiba, tidak. Atau Allah akan mendatangkan sesuatu ya, sesuatu yang sifatnya mungkin masih sangat jauh dari kenyataannya, satu misal.
berangan-angan seperti itu tidak ada pada diri orang-orang yang sudah kenal daripada kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang etikanya atau normanya orang ahli makrifah, orang yang sudah kenal secara hakiki kepada Allah itu akan selalu netep, tidak pindah-pindah. Al-asya'a akan menetapkan siapa arif al-asya'a segala sesuatu fi mahaliyah. Wa yasiru dan berjalan ma'ah bersama asya' ala sayriha di jalannya itu tadi. Ya sudah, jalani aja hidup ini sesuai dengan takdir Allah. Saya contohkan tadi ya, kalau memang kondisinya sekarang panas ya, memang keadaannya panas, memang satu misal cuacanya cek panasnya, ya sudah tidak usah kemudian sampean itu pengen pindah, ingin menjadi waktu ini bisa menjadi pagi lagi, sehingga kalau pagi itu akan datang dingin. Ya sudah, tetap di situ aja, sudah kita bisa melakukan apa-apa. Ya, kita bisa melakukan sesuatu di situ. Ya kalau panas ya kita bisa buka baju, ya kita bisa bisa pakai kipas, kan bisa itu dilakukan sendiri. Ya tinggal usah. Pengen Allah kemudian mendatangkan es satu misal, hujan es sudah tidak usah juga. Ya sudah kita lakukan, kita terima. Jadi orang alim ma'rifah begitu, tidak menginginkan ya ketetapan keadaan yang seperti itu adanya keadaan seperti itu, yaitu tidak menginginkan kemudian ingin berubah ya. Dari kondisi panas terik matahari ini nanti saya pengen ini ada didatangkan es dari langit, tidak diinginkan itu. Ya sudah, apa yang ada diterima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan terus wayasiru, dan akan terus berjalan ma'aha bersama asya, di situ berjalan ya. Fakullama abrozathu, nah ini fakullama, dan ketika abrozathu muncul atau tampak hu kepada si alif apa al-qudratu, yaitu kekuasaan Allah, kudronya Allah, lil iyani, secara kasat mata, bahwa maka adapun si arif, orang yang sudah kenal kepada Allah itu berarti orang itu sudah fi ghayatil kamali, ada di dalam puncak kesempurnaan, wal itqoni, dan ada di dalam puncak keyakinan. Ketika kehidupan itu diterima ya, dalam kondisi yang terik panas matahari seperti ini ya, dia tetap di situ, ayakiro, dia tetap di situ ya. Ya, segala sesuatunya di situ sudah ya fi mahaliyah, di tempatnya, tidak menginginkan siang yang panas ini menginginkan pagi yang dingin, tidak. Dia tetap dijalani kehidupan itu ya. Tidak menginginkan akan datang lagi pagi, dijalani waktu siang yang panas ini dengan ikhlas, dengan ridho ya. Bisa dilakukan bisa diambil hikmahnya. Mungkin dengan panas kondisi seperti ini kita akan bisa keluar keringat. Dengan keluar keringat itu ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Bisa menyembuhkan kolesterol, karena kita butuh keluar keringat, satu misal. Ya kita masih bisa lakukan dengan cara-cara yang lain, biar kita tidak termasuk orang yang protes terhadap takdir dengan kondisi panas. Kita bisa pakai kipas, kita bisa memfungsikan kipas-kipas yang jadi temuan orang ya, memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan ilmu, hasil ilmu pencipta. Dari hasil ilmu orang bisa membuat kipas, kita manfaatkan ya, dengan cara-cara seperti itu. Tidak kemudian protes pengen pindah waktu yang panas ini menjadi waktu pagi, atau yang panas ini mudah-mudahan datang es ya. Dia tetap diterima di situ. Kalau itu kemudian mantap, itu hadir ya. Fakullama abrozatu al-qudro, kalau sudah tampak ya, muncul kudronya Allah seperti itu, dan kemudian di hadapan mata kita, kemudian diterima dengan legowo, dijalani dengan ikhlas, tidak pengen apa-apa, ya sudah. Kalau memang panas ya pakai kipas, ya kalau memang panas ya kita buka baju, ya kalau panas kita ambil hikmahnya. Dengan panas itu kita bisa minum yang banyak, kita bisa keluar keringat yang banyak, sehingga penyakit-penyakit seperti kolesterol itu bisa hilang. Dan itu menjadi kiat, dan tidak kalah penting bahwa ini adalah takdir yang dihadirkan oleh Allah yang harus kita terima.
dan kemudian mantap di dalam kudro itu mantap, maka orang itu maka adapun orang arif itu fi wayatil kamali, ada di dalam puncak kesempurnaan, wal itqoni, dan ada di dalam puncak, yaitu puncak keyakinan yang dasar sekali. Wa fi dzalika, di dalam hal itu qala dawu atau bersyair siapa sahibul ainiyah, orang yang mempunyai syair yang bersifat ainiyah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau. Wa kullu qabihin inna sabta li husnihi atatka ma'ashil husni fihi tusari'u yukmilu nuqsanal qabihi jamaluhu wa ma samma nuqsanun wa la samma basyi'u. Artinya apa? Bahwa wa kullu qabihin, ini bagi orang yang indahnya orang ketika menerima segala takdir yang ada di hadapan kita, yang hari ini takdir itu datang pada kita. Andaikan ada takdir tidak enak, wa kullu qabihin, dan setiap ketidakelakan, dan setiap yang jelek, setiap yang tidak enak, setiap yang tidak baik, wa kullu qabihin, sesuatu yang tidak enak, setiap segala sesuatu yang jelek, ya. Inna sabta, jika engkau kaitkan li husnihi, akan nilai kebaikannya. Jadi kalau dalam kondisi, ya, satu misal sampean sebagai seorang tokoh, karena Anda sebagai orang yang kuat, seorang pemimpin, namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Kemudian ada banyak orang membuli, ada banyak orang mengkritisi habis-habis. Itu artinya sesuatu yang tidak enak, kan? Anda dikritik habis-habisan, Anda dibuli habis-habisan oleh orang. Tetapi kritikan orang, bulian orang, cacian orang, ya, setiap itu kalau sampai kaitkan bahwa ternyata dibalik ketidakenakan dicaci orang, ketidakenakan dikritik orang, kalau Anda kaitkan dengan kebaikan, kalau dikaitkan dengan kebaikan, niat ngeritik gak enak, teman. Atau kalau sampean rasakan ketidakenakan di siang hari karena panas banget, ya, karena panas banget, ketidakenakan kan itu. Tapi kalau sampean kaitkan bahwa di balik panas dahsyat tidak enak ini ternyata, ya, kalau dikaitkan bahwa di sisi tetap ada kebaikan. Kamu cari di tengah-tengah terik matahari yang panas yang gak enak menurut kamu itu, coba kamu cari sisi kebaikan, kaitkan dengan kebaikan. Dengan panas ini kita bisa mendapatkan vitaminnya, vitamin D, vitamin E dari matahari. Jadi misalkan kita bisa hadirkan, kita bisa, tadi saya katakan, kolesterol kita akan banyak terkurangi karena kita keluar keringat. Yang ketiga, karena empat, kesadaran kita menunjukkan bahwa betapa Allah Maha luar biasa cahaya kebesarannya, matahari aja ciptaannya itu luar biasa. Itu sampai hadirkan ketidakenakan, sampai hadirkan dengan kebaikan-kebaikan. Ketidakenakan Anda dicaci, ketidakenakan Anda sedang dikritik oleh rakyat, dikritik oleh teman, dikritik oleh saudara. Gak enak orang dikritik, ya. Padahal sampai sudah berusaha menjadi orang yang terbaik, dikritik oleh orang. Maka itu kaitkan, ya, inna sabta li husni, kalau Anda kaitkan, Anda golongkan, Anda kaitkan dengan kebaikan, kritik. Oh, bagus saya dikritik. Tidak kemudian Anda balas, tapi justru dengan dikritik menjadi introspeksi akan diri Anda dengan kekurangan Anda satu bisa. Dengan dikritik, dihina, dicaci, akan juga pahala kita, dosa kita akan tereliminir, akan terkurangi, ya. Karena sudah banyak orang mencela, mencaci. Kita ambil sisi baiknya. Dengan dikritik bahwa kita akan menjadi baik, lebih baik. Ya.
Kalau itu kemudian dikaitkan dengan kebaikan orang mengkritik, karena kritik itu termasuk kobe menurut Anda, nggak enak. Bulu kobe kan setiap yang tidak baik, tidak baik. Ya memang walaupun itu Anda betul-betul kan tidak baik, kan itu baik. Ketika itu dikaitkan dengan kebaikan orang yang mengkritik ketidakbaikan Anda, akan menjadi baik. Ataukah ini ketika Anda ya dihina orang, diperlakukan orang tidak enak, tapi kamu hadirkan sesuatu yang baik. Atatkah ma'anil husni, pasti atatkah akan datang kepada engkau apa ma'anil husni, nilai-nilai kebaikan. Itu tadi saya katakan, nilai-nilai kebaikan dari Anda dikritik habis-habis, dari Anda atas perbuatan Anda ya. Kamu mencuri, satu misal ada seseorang mencuri, dan itu di apa ya, sudah mencuri, habis itu dibully orang, diadili secara sosial ya, sehingga nama baik Anda itu menjadi viral dan memalukan kepada Anda. Anda jangan marah ya. Di situ ambil sisi-sisi kebaikannya. Oh iya, dengan cara itu ini bisa menjadi kontrol ke depan buat saya. Saya harus introspeksi bahwa apa yang saya lakukan, orang kemudian menyiarkan, memviralkan itu, ya nanti bisa menjadi jauh lebih baik, saya bisa merubah etika saya. Jadi diambil sisi-sisinya itu. Kalau Anda mengaitkan segala ketidakenaan, takdir ya dari Allah, mungkin miskin, mungkin fakir, mungkin Anda tidak terkenal, Anda tidak kategori orang yang alim ya, orang termasuk puluh kobihin itu tidak merasa menjadi orang hebat, tapi hadirkan coba dengan kebaikan-kebaikan ya. Katanya Gus Bah, sungguhnya yang paling enak itu ya orang bodoh. Orang bodoh itu kan gak enak katanya, tapi sesungguhnya itu kalau dikaitkan kepada sesuatu yang baik itu menjadi baik, menjadi enak kan. Orang tidak mengerti pertama enak, ketika nanti di hadapan Allah ya, sampai tidak termasuk orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakngertian Anda ya. Dan yang kedua, orang bodoh nggak mau susah-susah mencari sulit-sulit, hadirkan itu dengan kebaikan itu, ada nikmat di balik itu semua, sehingga nanti zikir sampean, zikir antara orang alim dengan zikirnya orang bodoh itu beda. Ketika orang zikirnya ketika orang ada pada orang alim ya, nikmat berupa ilmu, maka zikirnya orang alim itu apa? Yaitu menyampaikan ilmu zikirnya. Tapi ketika pada takaran orang bodoh, bukan menyampaikan ilmu, tapi thalibul ilmi satu misal. Jadi sama-sama enak lah kalau segala sesuatu ketidakenaan itu dihadirkan atau dikaitkan dengan kebaikan. Pasti itu akan datang kepada engkau ma'anil husni, akan nilai-nilai kebaikan. Fihi di dalam husn, fihi di dalam al-husnu, tusari'u, saling bergegas untuk masuk. Banyak akhirnya tusari, kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah di balik ketidakenaan itu akan silih berganti, berebut ya, bergegas untuk datang. Yukmilu, yang menyempurnakan, nuksonal qobihi, akan kurangnya kejelekan. Apa jamaluhu, keindahan daripada qobih ya. Jadi dibalik ketidakindahan, dibalik ketidaknyamanan, dibalik ketidakelokan, dibalik kejelekan itu ya, kalau ditarik sisi-sisi kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi menonjol dan kemudian akan terkikis pelan-pelan sedikit demi sedikit, maka keindahan itu akan semakin memuncak menjadi sempurna. Kalau sudah seperti itu, apa sih bedanya antara orang dipuji dan dihina itu kan? Malah sesungguhnya enakan dihina atau dicela kalau begitu ya, enak dicela kalau begitu, karena justru dibalik dicela itu akan menghadirkan, kalau dikaitkan dengan kebaikan akan menjadi jauh lebih baik daripada dipuji, daripada dielulukan, daripada dihebat-hebatkan, dikeramat-keramatkan oleh orang. Maka itu fama maka sesuatu sama yang di sana
nuksonun adapun kekurangan. Memang di sana ada kekurangan. Jadi ada takdir yang memang terasa tidak enak maksudnya itu. Ada takdir orang dibuat sakit. Sebenarnya tidak enak, memang di sana memang ada enak. Tetapi dibalik ketidakenakan dengan takdir sakit, dengan takdir panas, kondisi keadaannya panas, wala sama basyun, tapi kalau bisa mengambil sisi manfaatnya wala sama, dan tiada di sana basyun adapun nilai-nilai kejelekan, tidak ada. Oleh sebab itu waqala dawu siapa Abul Hasan An-Nuri, yaitu Syekh Abu Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, muradullahi min khalqihi ma hum alaih. Muradullahi adapun keinginan Allah, min khalqihi dari ciptaannya Allah. Terus apa sih keinginan dan maksud tujuannya Allah dengan makhluknya, menciptakan jagat raya, menciptakan sampean semua sebagai makhluk, sebagai manusia, menciptakan semuanya, jin, manusia. Itu apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan ciptaan-ciptanya? Ternyata begini jawabannya adalah mahum alaihi, bahwa maksud dan tujuan Allah akan ciptaannya itu adalah mahum alaihi, ma terhadap sesuatu, hum adapun makhluk itu alaihi atas semua. Artinya bahwa tujuan Allah dengan ciptaannya, dengan menciptakan makhluk-makhluk itu adalah mahum alaihi. Mahum alaihi itu artinya bahwa Allah akan melenggonokan, akan memposisikan sesuai dengan posisinya, akan menjadikan kalian, kita semua makhluk ciptanya Allah itu akan ditempatkan, diposisikan oleh Allah mahum alaihi di tempatnya sebagai seorang hamba. Itu tujuannya Allah. Jadi keinginan Allah atau tujuan Allah, muradullah, keinginannya Allah dengan ciptaannya itu adalah ingin menempatkan posisinya di tempat makomnya sebagai seorang hamba, sebagai makhluk yang menghamba kepada Allah SWT. Maka itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah ini nyambung kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak menjadikan makhluk, wa ma khalaqtu, dan tiada menjadikan aku jinna wal insa, jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, agar supaya mereka adalah mengabdi. Jadi tujuannya Allah menciptakan dengan ciptanya ini adalah menempatkan posisinya sebagai hamba. Nah ini luar biasa, memposisikan diri sebagai hamba itu penting. Kita itu makhluk, kita penting. Maka itu dosa besar. Orang yang mengambil posisinya Allah itu dosa besar. Kalau orang mencuri, bukan saya membolehkan mencuri, perbandingannya masih lebih besar orang-orang yang mencuri sifat kebesaran Allah dibandingkan mencuri barang atau benda. Orang sombong itu besar dosanya dibandingkan orang mencuri. Kalau mencuri itu adalah mengambil milik orang, hanya mengambil orang. Tetapi kalau sombong, ya, riya, takabur, itu adalah mengambil sifat besarnya Allah. Padahal kita itu adalah hamba. Tidak boleh memakai pakaiannya Allah. Tidak boleh memakai pakaiannya Allah dengan pakaian yang disebut dengan al-takabur itu, ya, sifat Allah yang maha besar. Al-kabir itu tidak boleh kita takabur. Kita itu harus tahu diri kita ini sebagai seorang hamba. Dan yang namanya hamba selamanya harus bermakom pada makom hamba. Posisinya itu kita itu hamba. Maka itu bagi orang yang mencuri, orang yang merampok, dibandingkan dengan orang takabur, itu jauh lebih besar, ya, dosanya orang takabur. Karena takabur telah mencuri sifat-sifat, ya, kebesaran Allah, membuat Allah itu cemburu. Gak benar, itu salah, ya, gak benar, itu salah. Maka itu akidah. Orang yang dosa akidah dengan dosa syariah itu jauh lebih besar dosa akidah. Maka itu kita harus bisa meluruskan akidah kita kepada Allah SWT. Jadi sampai kapanpun dan dimanapun bahwa kita semua adalah posisinya sebagai
hamba. Dan memang dimakomkan oleh Allah. Maksud dan tujuan Allah adalah meletakkan dan menempatkan kita semua mahum alaihi, ya, sebagai makhluk, sebagai hamba. Maka itu faida aqamallahu abdan. Faida aqama, maka apabila aqama, ya, aqama telah menempatkan siapa Allah abdan, seorang hamba, fi maqamin minal maqamat, dari satu makom dari makom-makom yang lain. Jadi apabila Allah sudah memakomkan, menempatkan, ya, apabila Allah sudah memakomkan atau menempatkan atau meletakkan, ya, memakomkan, ya, kepada seorang hamba dari satu makom, dari beberapa makom, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Mulai satu, misal kalau di urutan ada orang yang bermakom murid, ada yang bermakom ma'rifah, ada yang bermakom thariqah, ada di makom mahabbah, ya, ada di makom zuhud, ada di makom qanaah, macam-macam, atau ada di makom syariah, tapi misal tetap ada itu hamba. Tidak kemudian Anda sudah makomnya hakikat, makrifat, Anda kemudian melepaskan diri, saya sudah lepas dari penghambaan diri kepada Allah, itu salah. Maka itu ketika Allah sudah menempatkan posisinya seorang manusia itu sebagai hamba di dalam makomnya, makom dari beberapa makom, ya. Jadi abdan fi maqamin minal maqamat, dari beberapa makom-makom itu, ketika Allah sudah menempatkan hamba, ya, ada di dalam makom-makom itu, maka kewajiban fal wajibu, maka menjadi sesuatu yang wajib alal arifi, bagi orang yang sudah kenal Allah, orang yang ma'rifah, ayyukirrahu fihi biqalbihi kainam makana. Ayyukirrahu itu menetapkan, artinya tidak berubah, tidak pindah, tidak bergeser. Menetapkan artinya menetapkan itu bukan menetapkan dok, tidak. Menetapkan itu sudah tidak pindah. Orang yang menetapkan kan sudah subut, ya. Orang yang sudah kenal Allah wajib untuk menetapkan, tidak pindah-pindah, tidak bergeser. Siapa arif, ya, hu akan sifat hambanya fihi, di dalam hati, bi qalbihi, yang ada di dalam hatinya orang yang ma'rifah. Jadi orang yang sudah ma'rifah, orang yang sudah kenal kepada Allah pada tingkatan apapun tingginya, tetap wajib hukumnya untuk menetapkan makom kehambaan yang ada di dalam hatinya. Dia tetap makom hamba. Maka itu di awal tadi, idza aqama wa abdan fi maqam, apabila Allah sudah meletakkan manusia di makom hamba, di tempat sebagai hamba dari beberapa makom yang ada, maka harus bisa menetapkan itu tidak boleh bergeser. Boleh sudah ahli ma'rifah pas bergeser jadi makom malaikat, seterusnya bisa. Tetap harus memakomkan pada jiwanya sebagai abdun, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pun yang sudah dipilih, Rasulullah Muhammad, itu tetap makomnya itu hamba. Padahal Nabi itu secara spiritual adalah manusia sempurna, manusia yang sudah mencapai puncak kesempurnaan secara spiritual, sampai beliau bisa menjelajah dari beberapa alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam nasyut, alam ruh, semua dijelajah oleh Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah manusia sempurna yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menjelajah ke dalam alam-alam yang beraneka ragam. Itu pun tetap Nabi itu sebagai hamba. Di dalam surat Al-Isra kan disebut subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi abdi, hamba. Dan kemudian Nabi berubah. Tidak, tetap beliau adalah seorang hamba. Apalagi cuma seorang ustaz. Seorang wali aja, ya, seorang nabi, apalagi cuma ustaz. Ya.
apalagi orang hanya masih belajar tasawuf seperti itu. Dan tidak bisa tetap sehebat apapun orang yang sudah kenal kepada Allah, maka wajib orang itu tetap tidak bergeser, tidak berubah untuk selalu menetapkan ya kehambaannya dia dalam hatinya. Kainam makanan, apapun kondisinya itu ya, kondisinya apapun itu. Nah, fa'ingkana ini berbalik. Itu kalau dalam kondisi orang itu ditakdirkan di tempat yang baik. Terus kalau fa'ingkana maka jika ada la taslimuhu asyariatu. Fa'ingkana maka jika ada la taslimuhu tidak menerima kepada apa asyariatu syariah. Rawabahu fil khuruji an. Kalau orang dihadapkan kepada takdir baik, seperti ngaji seperti ini ditakdirkan dalam keadaan ngaji ya sudah terus. Orang sedang bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya ya terus. Orang sedang silaturahmi terus. Orang melakukan kegiatan apapun ya selama tidak haram itu terus. Maka itu fa'ingkana. Kalau Anda ada fa'ingkana dan jika ada la taslimu tidak menerima akan hamba apa syariatu syariah. Kalau umpamanya kamu ditakdirkan oleh Allah pada tempat, pada level, pada waktu itu tidak direkomendasi perbuatan Anda oleh syariah, artinya melanggar hukum Allah. Bagaimana itu? Maka rogobahu, nah ini rogobahu, maka harus rogobahu menjadikan senang. Ya, rogobahu menjadikan senang siapa arif, orang yang kenal Allah itu kepada hamba. Fil khuruji untuk keluar. Harus ada keinginan kuat untuk keluar. Anhu dari si arif tadi, anhu dari makom tadi. Dari posisi hamba yang waktu itu sedang maksiat, sedang dzammahu syar'u, sedang di mana perbuatan itu dicela oleh syariat. Ini umpamanya ini kan pertanyaan kan. Itu kan untuk tadi kan ketika menerima takdir, realitasnya takdir hari ini itu baik. Loh kalau realitasnya takdir itu buruk atau jelek bagaimana? Kalau realitasnya takdir katanya awal itu ya penjelasan di sini bahwa kita harus tetap di situ, tidak boleh pindah-pindah. Tidak boleh pindah-pindah itu kapan? Ketika kita ada di dalam takdir yang baik, minimal tidak melakukan dosa. Tapi ketika kita sedang ada di dalam takdir ya, di dalam takdir kemungkaran dan kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh seorang hamba, di mana perbuatan itu tidak direkomend, tidak diterima, tidak dibenarkan menurut syariat, maka rogobahu fil khuruj. Rogobahu menjadikan ingin ya siapa arif kepada hamba fil khuruji untuk keluar anhu dari makom itu disiasati dengan cara siasat, dengan caranya bagaimana. Jadi wayang dulu dan sambil wayang dulu dan melihat siapa arif ma kepada sesuatu ya Allah, apa yang diperbuat oleh Allah, sambil menyaksikan ketika melakukan kemaksiatan itu. Loh, apa ya, kenapa Allah, apa yang ingin dilakukan oleh Allah dengan saya, kemudian saya ada di tempat seperti ini. Nah, dengan demikian akan menyadarkan kan kepada orang itu, dia ingin berusaha keluar. Harusnya kan menyadari bahwa ini bertentangan dengan syariat, akhirnya berusaha keluar. Bukan kemudian ketika Anda ditakdirkan di tempat yang mungkar atau tempat yang maksiat, kemudian Anda diam di situ hanya mengatakan apa yang diperbuat oleh Allah dengan takdir syar saya. Karena yang namanya takdir itu harus kita percaya khairihi wa syarrihi minallah, bersumber dari Allah. Khairihi kebaikannya takdir, wa syarrihi dan jeleknya takdir itu semua kan dari Allah. Ketika kita ada ditakdirkan, dihadapkan kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kita tetap dianjurkan untuk keluar ya, sambil menyadarkan diri kita apa yang diperbuat oleh Allah, apa maksudnya Allah. Dan ibaratnya seperti yang viral kemarin ya, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa namanya persepsinya ya beliau bahwa ketika membuat sebuah kiasan-kiasan, sebenarnya tidak secara fisik ya, lebih kepada filosofinya ya, tentang seseorang yang disebut dengan Fir'aun begini-begini, kemarin itu viral kan ya. Saya tidak akan membahas itu sesungguhnya kan apa ya,
sebuah kesalahan misalnya, sebuah kesalahan yang dia lakukan tentu bisa. Sehingga dia mengatakan bahwa saya sedang ditarik oleh Allah, ya, sedang dipaksa dengan koharnya Allah untuk mengatakan seperti itu. Tapi kan dia akhirnya menyadari akan kesalahannya dan kemudian minta maaf dan tidak meneruskan, ya, untuk dikembangkan, untuk diperluas kan. Sudah cukup di situ, dia menyadari di situ ada koharnya Allah. Jadi kalau memang itu kemudian menyadarkan, ya nggak ada masalah. Jadi ketika ada di hadapan kita adalah takdir yang syar, takdir yang jahat, jelek, mungkar, maka kita boleh di situ untuk menginginkan keluar dari situ sambil menyaksikan atas apa yang telah diperbuat dari kemungkaran dan kemaksiatan itu dengan melihat apa yang dimaksudkan dengan takdir Allah, apa yang diinginkan Allah. Kalau saya ada di situ, oh berarti kamu sedang dikohar oleh Allah. Kemudian dia bergegas untuk menyadari, tidak kemudian larut di situ. Itulah qala ba'duhum, qala dawuh siapa ba'duhum sebagian ulama tasawuf. Man amalal khalqa, man adapun barang siapa itu amal bergaul siapa man al khalqa dengan makhluk, bergaul bisyariati dengan melalui syariat. Tola pasti akan lama, akan continue, akan terus menerus terjadi. Apa khasmuhu pertengkarannya? Ma'ahu bersama makhluk. Orang itu kalau bergaulnya itu hanya didasarkan undang-undang syariat, ya, itu pasti kalau hanya didasarkan itu pergaulannya, tidak dilambari dengan ilmu-ilmu yang lain, pasti itu akan terjadi perdebatan, pasti akan terjadi perbedaan-bedaan, dan pasti akan menimbulkan percekcokan, ya, pertengkaran atau macam-macam. Perbedaan di fikih saja, orang kalau hanya hidup di fikih itu kan, orang yang hidup di fikih itu sesungguhnya orang yang hidup di dalam perbedaan-perbedaan. Dan pasti di dalam perbedaan-perbedaan itu nanti kalau memang mentalnya nggak bagus, tidak, kolbianya tidak ditasawufi, pasti akan menimbulkan ketidaksukaan dan ketidaksenangan, ketidakharmonisan yang terjadi ada di dalam hatinya. Akhirnya saling mencela, saling membunuh. Maka itu biasanya bahwa barang siapa yang bergaul kepada makhluk didasarkan atas syariat, pasti kalau sedikit-sedikit kalau salah undang-undangnya, pasti ini begini divonis, ini pasti akan tolak khasamuhu mau, pasti akan terus menerus akan percekcokannya, pertengkarannya bersama makhluk. Sebaliknya waman amalahum bil haqiqati, dan barang siapa amalahum yang bergaul dengan makhluk, dengan orang, dengan masyarakat, bisa berdasarkan bil haqiqati dengan ilmu haqiqah, ilmu yang bersumber dari Allah, maka pasti azdarahum pasti akan memberikan maaf siapa mahum kepada makhluk, pada al-khalq, pada orang lain, karena menyadari bahwa semua itu adalah takdir Allah. Allah Maha Ghafar, yang hadir seperti itu pasti. Dan nyadari bahwa baik dan buruk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti memaafkan kepada orang itu ketika orang itu mau bertobat. Apalagi kita, kita bukanlah yang menentukan segala-galanya, tidak menentukan dosa dan pahala. Kita tidak bisa, ya, menentukan diterima dan tidak diterimanya amal perbuatan. Yang menentukan itu Allah. Sadar akhirnya, ya, bahwa semua itu adalah juga takdirnya Allah. Orang hakikat seperti itu. Sehingga kesalahan orang itu azzaruhu, menjadikan dimaafkan oleh orang-orang hakikat. Berarti kesalahan-kesalahan orang, ya, itu tidak akan pernah dijustifikasi kalau kalian atau kita bergaul dengan orang-orang ahli hakikat. Beda dengan orang yang ahli syariah. Orang ahli syariah itu akan menjas ketika ada orang salah, divonis selama-lamanya dia salah. Selama-lamanya orang ini nggak bisa digauli, tidak bisa diajak kerjasama. Itu kalau orang syariat. Beda dengan orang hakikat. Orang hakikat tidak pernah membekas ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain. Maka itu wal wajibu maka adapun menjadi kewajiban. Wal wajibu adapun wajib bagi seseorang ayu amilahum, ketika bergaul siapa manhum dengan makhluk yang lain,
fit dohiri secara dohir bisyariati dengan syariat, fayadkurahum sehingga bisa mengingatkan, menjelaskan siapa manhum kepada orang lain atau kepada orang. Jadi kewajiban yang diemban bagi orang yang bergaul dengan makhluk, bergaul secara syariat, secara aturan, secara perundang-undangan, secara hukum dohir, itu ketika ada orang lain salah itu semestinya fayal kurohum, dia bisa mengingatkan mereka, mengingatkan kewajiban itu ya, fayal kurohum, kemudian mengingatkan siapa manhum kepada mereka makhluk yang hidup bergaul didasarkan atas syariat. Wafil batini, dan secara batin ya, ketika bergaul dengan mereka bil hakikati, secara hakiko, secara ilmu hakiko, fayu'addirohum, menjadikan apa? Maaf siapa manhum kepada mereka. Ini hebat. Dari satu sisi bahwa ketika seseorang itu bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang secara dohir, secara syariat, maka kewajibannya adalah mengingatkan, memberikan nasihat, bayat kurohu, mengingatkan, memberikan nasihat, menjelaskan kepada mereka. Ya tentu hukum ini bukan berarti tumpul kemudian berhenti, tidak. Hukum tetap berlanjut. Ya, hukum tetap berlanjut kalau ada kesalahan orang. Satu misal ada orang mencuri, maka kewajiban terhadap teman kita yang mencuri adalah ya kita tetap tegakkan hukum dohirnya. Mungkin dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, dilaporkan ke kepolisian atau bisa. Itu dilakukan. Fayat kurom ini sambil mengingatkan kepada mereka. Tetapi secara batin wafil batin bil hakiko, secara batin tidak yang didasarkan dengan ilmu hakiko itu fayu adiro, memberikan maaf. Kita maafkan atas kesalahan orang. Ada orang sedang menyebarkan nama baik. Nah ini biasanya menyebarkan nama baik, diviralkan kemana-mana. Akhirnya karena di undang-undang kita ada hukum tentang hukuman bagi orang yang menyebarkan nama baik, kemudian sampai melaporkan, itu hukum. Biar menjadi peringatan mereka. Dilakukan proses hukum, silakan. Tapi dalam hati, secara hakiko, kita wajib untuk memberikan maaf kepada dia. Karena apa? Karena ini semua adalah takdir Allah. Tidak lepas dari takdir Allah apa yang dilakukan orang itu. Ya, tidak bisa dilepaskan dari takdir Allah. Maka itu waman aroda, barang siapa yang ingin, siapa man ayudhiro, muncul, hadir bil waktu, di dalam waktu, wairoma, selain sesuatu, adharullahu, yang telah dimunculkan oleh Allah akan waktu ta'ala fi nafsi, pada dirinya orang itu, au fi wairi, atau selainnya orang itu. Faqad jama'a, maka sungguh telah berkumpul kuat al-jahlu, kebodohannya, kulluhu, secara keseluruhan. Nah ini termasuk satu kesimpulan. Waman aroda, barang siapa kok pengen agar dimunculkan sesuatu yang belum dihadirkan oleh Allah, pengen banget, baik pada dirinya maupun yaitu pada sesuatu yang lain. Mungkin pada dirinya belum saatnya tiba sembuh ya, Allah sembuhkanlah ini. Padahal Allah masih menyembuhkan itu masih 1 bulan lagi. Dipaksa seperti itu. Sudahlah terima kondisi itu, bahwa di dalam kondisi sakit Anda telah mendapatkan Lailatul Qadar ketika malam. Sudahlah rasakan bahwa Anda telah mendapatkan al-Tof Allah. Sudah Anda telah dipilih oleh Allah seperti anak-anak kecil. Ya, ketika anak-anak kita kalau sedang sakit itu kan salah satu bukti bahwa kita itu pengen dekat dengan anak kita. Yang ketika mereka diberi kesehatan ketika dia sehat, kita sulit untuk nyium, sekedar nyiumnya aja sulit, apalagi tidur bersama, karena saking aktifnya anak kita, ya main di sana nggak bisa. Kemudian diberikan sakit oleh Allah, keterbatasan. Kemudian kita menyadari, berarti Allah, saya dibuat sakit ini, berarti Allah itu sedang memberikan al-tof kepada kita.
Kok kemudian tiba-tiba Anda pengen cepat, ya Allah cepat, dipaksa Allah sendiri. Itu namanya orang bodoh. Ya, itu bodoh pada dirinya, menginginkan dirinya. Atau ini ada sesuatu yang lain. Waktu yang saya contohkan seperti di atas tadi, waktu ini siang ya, kemudian Anda pengen, ya Allah datangkan malam. Kalau malam itu saya seneng, bisa ngopi bersama, bisa jagongan, ya, bisa gayemi bersama teman-teman kalau malam itu. Kalau siang ini saya nggak enak hidup waktu siang, karena saya itu tidur. Kalau malam bisa kelayapan kemana-mana. Dan itu namanya orang yang berkeinginan, ya, pada sesuatu yang belum diwujudkan Allah, belum dihadirkan oleh Allah, pengen sekali itu. Maka kepenginan orang seperti itu adalah faqad jama'al jahl. Sungguh orang telah menjadi kuat kebodohannya. Itu bodoh kuadrat. Ya. Faqad jama'al jahl telah menjadi integrasi al-jahl kebodohan qulub. Walam yatruk minhu syai'an, dan tiada meninggalkan siapa man minhu dari jahil, dari bodoh, sayang sedikit pun. Dan ini orang yang model seperti ini menginginkan seperti itu, ya, agar Allah menghadirkan sesuatu yang belum sunatullah, ya. Wong belum Ramadan kok pengen dihadirkan lebaran dulu. Ini enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin. Wong kita loh belum melaksanakan Isra Mi'raj, ya. Pengennya puasanya datang dulu. Itu enggak mungkin. Itu namanya orang yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun kebodohannya. Ini artinya orang ini sangat bodoh banget. Karena apa? Karena keinginan seperti itu adalah ketika orang berkeinginan seperti itu tidak menerima takdir yang ada di hadapannya itu, menginginkan sesuatu yang belum hadir itu agar dihadirkan itu, dan tidak menerima keadaan hari ini itu sama haisu arado, ketika itu orang itu arado sedang melawan, ya, al-qadru akan takdir, wanaza, dan telah wanaza bertengkar, telah memprotes al-qadirah kepada zat yang menentukan. Jadi dianggap bahwa orang yang menginginkan perubahan hari ini yang sebenarnya sudah dijalani aja dengan takdir Allah, menginginkan keluar dari posisi hari ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu sama dengan melawan, menentang kepada kebijakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimasukkan dosa besarnya dalam tinjauan tasawuf. Waqad qala, dan sungguh telah dawuh Allah Ta'ala, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ini jelas. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu fa'alun, zat yang maha melakukan lima kepada sesuatu yuridu yang diinginkan. Tapi segala sesuatu fa'al itu yang mengerjakan segala sesuatu itu bukan kamu. Kamu terima, kamu jalani, semua itu adalah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, andaikan Allah menghendaki, andaikan menghendaki siapa rabbuka ma fa'alu, terhadap apa yang kamu lakukan, ya pasti. Kalau Allah menghendaki segala sesuatunya, pasti itu akan dilakukan. Wa fi batil akhbar, oleh karena itu dalam konsep ini, walau syaa rabbuka, andaikan menghendaki siapa rabbuka Tuhanmu, la amanah, niscaya akan beriman siapa man orang fil ardi, di bumi kulum secara keseluruhan, jami'an seluruhnya. Andaikan Allah berkehendak semua makhluk di bumi ini beriman, pasti semuanya beriman. Artinya semua ini itu Allah nggak bisa protes. Itu sudah keadilannya Allah, maka itu sudah takdirnya Allah di Lauh Mahfuz sana. Makanya ketika ada orang yang membuli dari sisi syariat, memang itu syariat itu loh, ya, ilmu syariat undang-undang itu memang selalu menjustifikasi kan. Hukum itu kan memang harus jelas memang kan ya. Ketika ada orang menjustifikasi tentang orang yang berubah jenis kelamin ya, orang yang berubah jenis kelamin ya, walah dibully habis-habisan. Makanya Gus Dur dulu membela ketika Dorce ya, almarhum itu dibully habis-habis gara-gara dia merubah jenis kelaminnya. Memang kenyataannya Dorce sulit waktu itu.
Karena dari sifat-sifatnya menonjol sekali perempuannya. Sikap, perilakunya, lebih-lebih secara dohir jenisnya mungkin barangkali pertimbangan dokter waktu itu juga lebih dominan yang namanya perempuannya. Tapi ketika melakukan perubahan jenis seperti itu, banyak tidak sedikit tokoh-tokoh waktu itu juga menjustifikasi atau mengbuli, menghina kepada Dorce tentang begini, tidak terima dengan takdirnya Allah. Ya, itulah syariat, itulah hukum. Tetapi ketika bagaimana jawabannya Gus Dur? Itu semua kok bisa disalahkan? Itu semua tidak lepas dari catatannya Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Ya Allah, luar biasa. Itu Gus Dur itu ta'alluqnya luar biasa. Ya, ketergantungannya luar biasa terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Maka itu kita perlu sadar ini ada hadis tentang takdir. Wa fi ba'dil akhbari, dan di dalam sebagian hadis yaqulullah taala, ini namanya hadis qudsi. Yaqul dawuh siapa Allah taala malam yardo, barang siapa yang tidak menerima biqodoi akan ketentuanku, walam yasbir, dan tidak sabar ala balai atas ujianku, fal yakhrut, keluar minta disamai dari bawah langit itu. Kalau kamu tidak ikhlas, tidak ridho dengan segala apa yang saya takdirkan, katanya Allah. Ini artinya kursi, kamu tidak sabar menerima kenyataan hidup, ya kamu tidak sabar mengeluh, bahkan sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit mau minum racun, ya kamu tidak sabar. Atas ala balai, atas ujianku kamu dibuat seperti itu. Apa? Diancam, diintimidasi oleh Allah, bukan main. Fal yakhrut minta disamai, keluar kamu dari bawah langit itu. Siapa kamu? Kamu makhluk saya ciptakan, kok bisa tidak terima? Gitu. Sudah kita terima. Terus waliyat takhid robban siwaya. Kalau sudah begitu, kamu cari Tuhan selain aku. Jadi diusir oleh Allah bagi orang-orang yang tidak menerima takdir dan ketentuan Allah SWT. Oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, li'an al-hasa jamrotan ahrokat ma ahrokat wa abqat ma abqat ahabbu ilayya min an aqula li syai'in kana laitahu lam yakun aw li syai'in lam yakun laitahu kana. Ibnu Abbas luar biasa. Li'an al-hasa, agar supaya aku menjilat, aku diperintah menjilat jamrotan, bara api, ahrokot, yang membakar, bara api yang membakar bara api, membakar. Jadi posisi bara api itu sedang kuat-kuatnya apinya. Ma'afrokot, selama membakar sesuatu, sehingga menjadi bara api yang sangat menakutkan. Wa abqat ma'abqat, dan masih tetap bara apinya itu kuat sekali. Aku disuruh menjilat itu. Ahabbu ilayya, aku cintai untuk menjilat bara api yang panas itu, yang masih menjilat-jilat itu, yang masih kuat, berkobar-kobar itu. Itu aku lebih aku cintai ilayya, menurut aku, di sisiku, min an aku lali syai'in kana laitahu lam yakun, daripada aku mengatakan aku berkata li syai'in, terhadap sesuatu, karena ada laitahu lam yakun, ya, andaikan sesuatu itu tidak ada, atau au li syai'in lam yakun laitahu kana, atau orang itu mengatakan terhadap sesuatu yang tidak ada, laitahu, ya, andaikan sesuatu itu kana. Ini yang dimaksud dengan menyesali takdir yang telah dialami. Andaikan kemarin aku hadir di rumahmu, ya, aku pasti akan mendapatkan uang banyak. Ada kan orang sering itu, andaikan kamu mau nanam cabai, kamu pasti kaya hari ini, mahal. Andaikan kamu mau seperti itu. Andaikan kamu mau nanam cabai sekarang, bulan ini
Ya kemarin kamu mau itu, kamu dapat banyak. Kok ada orang menyesali terhadap apa-apa yang telah lewat? Nanti kan kamu ketemu bapak kepala, pasti kamu akan direkomendasi. Ya. Atau sebaliknya, untung kamu itu tidak ada kemarin. Kalau kamu ada itu pasti kamu juga akan dimarahi. Ya. Jadi kata-kata andaikan kamu ada dan kemudian menjadikan sesuatu itu kemudian tidak ada. Karena sebab sesuatu itu kemudian kamu ucapkan kata-kata seperti itu, katanya Ibnu Abbas, aku masih suka, aku menjilat menjilat bara api daripada aku harus mengatakan itu. Mengatakan apa? Min an aku lali syai'in kana. Andaikan aku mengucapkan terhadap sesuatu karena ada laitahu lam yakun. Andaikan sesuatu itu ada, ya, aku mengatakan sesuatu itu ada, ya, laitahu lam yakun, ya, laitahu lam yakun, menawa itu ya, pasti tidak akan ada. Andaikan kamu ada gitu di sini kemarin, pasti bapak ini akan dikirim ke Jakarta. Andaikan kamu ada di sini. Itu jadi artinya kata-kata aku lali syai'in kana. Andaikan kamu ada di sini kemarin, Pak, sampai pasti sampai akan dikirim ke Jakarta, tapi karena sampai nggak ada. Laitahu lam yakun. Karena kamu nggak ada. Karena tidak ada, kamu ya nggak bisa dikirim. Jadi ngomongnya seperti itu. Andai kan kamu kesini ada kemarin di sini, kamu tidak akan kelaparan, kamu pasti akan diberi makan sama orang. Atau dengan kata yang lain, au li syai'in lam yakun, atau terhadap sesuatu yang tidak ada, laitahu kana. Andai kan kemarinnya itu tidak ada, pasti ada. Andaikan kamu, ya, andaikan kamu kesini kemarin, pasti kamu ikut ditangkap, semuanya. Untung kamu tidak ada. Jadi mengatakan sesuatu yang lam yakun tidak ada, ya, tidak ada. Kamu andaikan kemarin di sini ada, ya, andaikan kamu kesini, ya, pasti kamu ditangkap. Karena kamu tidak ada, karena kamu tidak ada, kamu tidak hadir, akhirnya kamu tidak diapa-apakan. Jadi mengandai-andaikan, intinya bahwa mengandai-andaikan sesuatu gitu, mengandai-andaikan sesuatu yang sudah lewat. Andaikan saya tidak makan banyak daging ini, saya tidak akan pernah kena darah tinggi. Umumnya begitu lagi ya. Ya karena saya itu makan, ya, makan daging, makan lemak-lemak, akhirnya saya kena darah tinggi. Ya, kata-kata seperti itu tidak dibenarkan. Ya, andaikan saya tidak makan kan, andaikan saya tidak makan, ya, tidak makan daging kan, saya tidak akan kena darah tinggi. Untung kamu makan, ya, gitu lagi sebaliknya. Untung kamu itu makan. Ya. Andaikan kamu kalau tidak makan itu pasti kamu tidak akan segemuk itu. Untung kamu makan. Sekarang tahu kan akan manfaatnya. Jadi kata-kata seperti itu tidak dibenarkan di dalam takdir, urusan takdir dengan Allah. Makanya kata-kata itu katanya si Ibnu Abbas, itu sahabat Ibnu Abbas, aku lebih suka menjilat bara api yang sedang membara dan masih muncul bara api itu dibandingkan aku harus mengatakan terhadap sesuatu yang ada, andaikan tidak ada, atau sesuatu tidak ada, ya, laitahu mungkin saja menjadi ada. Contohnya seperti tadi,
andaikan sampean itu ada kemarin, itu tadi, andaikan sampean ada datang ke sini kemarin, sampean dapat uang banyak. Karena sampean tidak datang, ya kan? Sebaliknya, untung sampean itu kemarin nggak datang. Kalau sampean andaikan sampean datang, pasti sampean ikut ditangkap satu misalnya. Itu yang disebutkan kata-kata Ibnu Abbas. Itu masih saya sukai, aku dibakar, aku masih lebih suka aku menjilat bara api dibandingkan aku masih mengandai-andai kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh siapa Abu Utsman radhiyallahu anhu. Mundu arba'ina sanan, sejak 40 tahun ma'aqamani Allah taala, tiada menempatkan kepadaku siapa Allah taala fi halin, di dalam satu keadaan, fakaritu, sehingga aku membencinya. Wala nakalani, dan tidak memindahkan siapa Allah ini kepadaku, ila wairi, kepada selainnya Bayas suatu, sehingga menjadikan aku membenci kepada sesuatu. Artinya saya itu kalau mau ngomong bahwa aku itu 40 tahun diposisikan oleh Allah di dalam keadaan yang tidak enak, 40 tahun. Jadi dia cerita aja, saya nggak pernah mengeluh dan tidak pernah Allah memindah kepada yang lain, sehingga aku menjadi membencinya, itu tidak pernah. Ya sudah, saya terima aja gitu ya. Saya terima aja. Wa qala, dan dawuh siapa Sayyiduna, guru dari guru-guru kita, Sayyidi Ali Al-Jamal, yaitu Syekh Ali Al-Jamal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Saya juga ada acara ini, berapa ini, tapi saya lanjutkan biar ini selesai. Beliau mengatakan daripada Syekh Ali Al-Jamal di dalam kitabnya itu namanya Nasihatul Murid fi Thoriqi Ahlis Suluk wat Tajrid. Kitabnya itu namanya Nasihatul Murid fi Thoriqi Ahlis Suluk wat Tajrid, yang dikarang oleh, yaitu ya bukan yang dikarang, ini beliau dinukil oleh pengarangnya, ya, oleh pengarangnya di dalam kitab, oleh pengarangnya beliau, yaitu menukil dari daunnya Said Ali Al-Jamal. Begini mengatakan beliau di dalam kitab Nasihatul Murid fi Thoriqi Ahlis Suluk wat Tajrid. Man arafa ahla haqaiqid dhahir. Man, barang siapa, arafa yang kenal, siapa man kenal ahlal haqaiqid dhahiri, terhadap orang-orang yang berada di dalam hakikat dhahir, hakikat kebenaran syariat. Orang yang kenal kepada orang-orang yang ahli di dalam ilmu syariat. Siapa yang kenal? Kemudian orang itu, orang yang kenal kepada beliau-beliau ahli haqaiqid dhahir, secara dhahir mereka sudah mencapai hakikat, sangat kafah, sangat menyeluruh. Kemudian orang itu yang kenal tadi, walam yukir alaihim, tidak mengingkari alaihim terhadap mereka syai'an sedikit pun min ahwalihim, akan sikap perilaku mereka, akan keadaan mereka. Tidak mengingkari itu artinya bahwa seseorang yang kenal itu sekaligus meyakini gitu. Walam yukir alaihim, meyakini alaihim kepada mereka, meyakini sesuatu min ahwalihim, dari keadaan takdir mereka, kehidupan mereka. Pasti yudfaru akan memperoleh siapa man bima, dengan sesuatu fi aidihim, yang ada di genggaman para ahli haqaiqid dhahir. Amna ayuni wala yumni'u, dan tiada tercegah, tidak tertutup siapa man khairohum, akan kebaikan mereka, qot'an, sama sekali, pasti itu maksudnya. Artinya begini, orang yang mengenal pada orang-orang yang pada tingkatan syariahnya itu sudah sempurna, kemudian orang itu, orang yang mengenal tadi tidak mengingkari, yakin kepada kondisi mereka, kondisi keadaan mereka, ya, yakin dengan
dengan apa? Dengan keadaan mereka, dengan menerima takdirnya Allah dalam kondisi itu, diyakini itu semua adalah Allah gitu loh. Pasti orang yang mengenal dan meyakini kondisi seperti itu terhadap orang-orang yang pada tingkatan apa namanya haqaiqid dhahir, pasti orang itu akan memperoleh bima fi aidihim, apa yang ada di genggamannya mereka, pasti akan dapat. Wala yumnal, dan tidak tercegah kebaikan mereka itu akan juga ikut mendapatkan. Orang yang kenal, orang yang percayai kepada takdir Allah pada apa namanya pada tingkatan orang-orang haqaiqid dhahir, kebaikannya itu akan dia terima. Waman arofa, sebaliknya, waman dan barang siapa itu arofa, mengenal siapa man ala haqaiqil batin, ala haqaiqil batin, kepada orang-orang yang ahli di dalam apa namanya sampai, atau orang yang sudah sampai di dalam hakikat kebatinannya, hakikat qalbiyahnya, mengenal itu terhadap itu, walam yungkir, dan tidak mengingkari, artinya percaya alaihim, apa yang ada pada mereka, syai'an, sedikit atau sesuatu, min ahwalihim, dari keadaan ahlul bawatin, ahlul batin, yudfaru, pasti akan memperoleh, bima, dengan sesuatu, fi aidihim, yang ada di hadapan mereka, ala kulli halin, dengan demikian, wala yumna'u, dan tidak amna ayumni'u, wala yumni'u, dan tiada tercegah siapa man khairuhum, akan kebaikan mereka, qat'an, pasti. Wal arifu billah, nah ini sekarang. Wal arifu billah, maka adapun orang yang kenal billahi kepada Allah, ya jema'u, akan mengumpulkan, akan bisa mengintegrasikan baina khairil firqataini, baina khairil firqataini, di antara kebaikan dua kelompok ini. Jadi orang yang bisa mengumpulkan kepada ahlul haqaiqil batin, bisa diterima, digabungkan dengan ahlul haqaiqil batin, ya, bisa menggabungkan antara dua ilmu itu tadi, ya yastahibu, bersamaan, yastahibu adalah menyertai, ma'ahuma, bersama keduanya, jami'an, secara keseluruhan. Jadi orang yang kenal kepada Allah itu pasti akan menggabungkan dua kebaikan itu, maksudnya akan selalu menggabungkan, yastahibu ma'ahuma jami'an, akan menggabungkan, yastahibu itu menggabungkan, ma'ahuma, bersama keduanya, jami'an, secara keseluruhan. Saya ulangi, wal arifu billahi, adapun orang yang sudah kenal dengan Allah, ya juma'u, akan menggabungkan baina khairil firqataini, antara dua kelompok ahlul haqaiqil dhahir dan ahlul haqaiqil batin, yastahibu, ya yastahibu, yang bersamaan, ma'huma, bersamanya, menyertakan bersamanya, jami'an, secara keseluruhan, dilakukan bersama-sama, ya. Itu orang kenal kepada Allah itu pasti itu. Wa kullu firqatin, dan adapun setiap firqah itu ya talawan, selalu apa ya, bertalawun, berwarna-warni. Setiap firqah itu punya ciri, punya warna. Ala launiha, sesuai dengan warnanya masing-masing. Warnanya orang ahli hakiko itu begini, warna ibadahnya orang ahli dhahir itu seperti ini. Itu seperti itu. Kalau talwin diartikan dalam perspektif tasawuf juga, bahwa talwin itu adalah orang yang masih pindah-pindah. Maksudnya pindah itu kadang ada di makom tajrid, kadang ada di makom kasab, kadang ada di makom suluk, kadang ada di makom murid. Tapi itu bukan kehendak dia. Wa kullu firqatin yatalawan ala launiya. Dan setiap kelompok itu yatalawan, beraneka ragam, berwarna-warni, ala launiha, sesuai dengan launnya, warnanya firqah. Kasai suyukina, sebagaimana guru-guru kita radhiyallahu anhum, Sayyid Ahmad Al-Yamani nafa'anallahu bihi, yaitu seperti guru kita, yaitu Sayyid Ahmad Al-Yamani, nafa'anallah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita bihi, melalui Sayyid Ahmad Yamani, amin. Karena ada siapa Ahmad Yamani,
radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai Allah kepada beliau. Miman, sebagian daripada orang. Beliau adalah bagian daripada orang wayu kiru, tidak pernah mengingkari halan akan kondisi keadaan makom min ahwalil khalqi, dari keberadaan makhluk. Jadi ternyata bahwa beliau itu adalah salah satu di antara orang yang tidak pernah mengingkari, artinya mendukung dan meyakini orang itu ya harus tetap di situ kondisinya, nggak boleh pindah-pindah, sudah menerima takdirnya Allah, tidak mengingkari. Ahlu dhahir, adapun ahlu dhahir itu yatalamatu, menjadikan murid. Siapa? Syekh Yamani fi dhawahirihim, di dalam penampilan dhahirnya ahlu dhahir. Wa yadfa'um, dan mendorong. Ya, mendorong siapa? Syekh Yamani hum, kepada ahlu dhahir, ilaiha, kepada dhawahir. Wa yukiruhum, dan kemudian menetapkan siapa? Syekh Ahmad Yamani menetapkan itu agar beliau menganjurkan untuk tetap, ya, menjadikan tetap di situ aja, nggak pindah-pindah. Siapa? Syekh Ahmad Yamani hum, kepada ahlu dhawahir, fiha, di dalam dhawahir. Wa ahlul bawatin, dan adapun orang-orang yang ahli ilmu batin, ilmu hakiko, ilmu qalb, itu yatalamadhum, telah menjadikan murid siapa? Syekh Ahmad Yamani hum, kepada ahlul bawatin, fi bawatinihim, di dalam batin-batinnya ahlul bawatin. Wa yadfa'um, dan mendorong siapa? Ahmad Yamani, Syekh Ahmad Yamani hum, kepada ahlul bawatin, ilaiha, kepada bawatin. Wa yukiruhum, dan mendorong, dan apa? Wa yukiru, dan menetap, menganjurkan untuk tetap kepada ahlul bawatin. Siapa? Syekh Ahmad Yamani hum, kepada ahlul bawatin, fiya, di dalam. Fahasola, maka berhasillah lahu, bagi Syekh Yamani, khairul firqataini, sebaik-baik orang yang bisa menggabungkan dua firqah, antara firqatu ahli dhahir dan firqatu ahli bawatin, itu adalah Syekh Ahmad Yamani. Bima, dengan sesuatu razaqahu, yang telah memberikan kepada Syekh Ahmad Yamani siapa? Allah minal ma'rifati, dari ma'rifah, wal hikmati, dan ilmu hikmah ini. Jadi salah satu orang karena sebab melihat dan meyakini terhadap kondisi takdirnya Allah, dengan yakin, tidak perlu pindah, ya sudah, dijalani aja takdir Allah, tidak menginginkan pindah, ingin ini itu, diterima dengan kenyataan takdir itu sendiri. Oleh Syekh Yamani itu yang kemudian mengantarkan beliau berhasil untuk bisa menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan apa? Kekuatan masuk ke dalam golongan orang-orang ahli haqaiqid dhahir, orang yang sudah sampai kepada kesempurnaan syariat, dan orang yang bisa sampai kepada kesempurnaan batinnya. Sehingga beliau kemudian diberikan oleh Allah makrifat dan hikmah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya meletakkan posisi itu, keyakinan yang menetapkan tidak pindah, itu bagian kudrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil dikatakan innal waliyal kamilah, sesungguhnya wali yang sempurna itu yang baru akan muncul, ya, akan muncul bijamil atwari, pada setiap tingkatan, wayakdi, dan akan melaksanakan jami'al awqari, yaitu pada seluruh kebutuhan. Wali yang sempurna, sebagian ulama waktu itu mengatakan bahwa wali yang sempurna adalah wali yang bisa muncul di setiap tingkatan dan bisa memenuhi semua kebutuhan. Kebutuhan ini bisa, kebutuhan itu bisa, itu baru yang namanya wali yang sempurna. Untuk saya katakan, waman, dan adapun barang siapa ta'ammala, yang berangan-angan, bertahammul al-hadis akan hadis an-nabawiyah yang bersifat artinya hadis nabawi, wajadah,
pasti akan menemukan akan hadis nabawi ala hadal minwali ada pada posisi ini. Ini doang. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Ajib. Barang siapa yang berpikir mengangan-angan tentang hadis Nabi, pasti akan menemukan posisi daripada hadis itu. Akan menemukan kesimpulan-kesimpulan dari hadis. Kenapa di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada di anan Nabi ya, karena sesungguhnya Nabi itu, karena ada siapa Nabi itu Sayyidul Arifin, menjadi pimpinannya orang-orang ahli makrifah, wa qudwatul murabbina, dan menjadi teladannya orang-orang yang menjadi murabbi, menjadi teladannya orang-orang yang murabbi, orang-orang yang mendidik. Itu Nabi. Jadi begini, coba angan-angan dari beberapa hadis Nabi, pasti Anda akan dapati posisi-posisi hadis itu, akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, akan dapatkan. Di mana Nabi Muhammad SAW fakana, dan ada siapa Nabi itu yukiru, telah menetapkan. Nabi menetapkan itu tidak merubah, disuruh tetap di situ, di tempat gitu. Nabi itu telah menetapkan an-nasa kepada manusia ala ma'aqamahullah, terhadap sesuatu yang telah ditempatkan oleh Allah kepada makhluk. Fi hikmatihim, di dalam hikmahnya Anas. Wa yurahibum, dan menjadikan senang siapa Nabi hum, kepada para makhluk atau kepada orang-orang fiha, di dalam hikmah. Coba kamu perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi, di mana Nabi itu telah memerintahkan untuk orang itu tetap di situ. Kalau menjadi orang alim ya di situ sudah, menjadi santri ya di situ santri, menjadi hamba ya di situ hamba, menjadi orang makrifah ya di situ, menjadi orang tajir ya di situ, menjadi orang yang kasar ya di situ. Itu namanya Nabi fayukiru, telah menetap, disuruh menetap orang-orang itu di tempatnya masing-masing sesuai dengan Allah, sesuai dengan penempatan Allah, sesuai Allah. Di mana kamu diletakkan oleh Allah? Katanya sudah tinggal di situ, maksudnya Allah. Bahasanya Nabi, kamu ya tetap di situ, ya, nggak usah pindah-pindah. Kamu lakukan takdir itu, nggak usah pengen ini dan itu, nggak usah. Di mana kamu posisinya? Diposisikan apa oleh Allah di situ? Kalau kamu posisinya sebagai petani, sudah lakukan petani, nggak usah pengen pegang senjata, sudah bawa pancur. Kalau kamu sedang menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang kiai, yaitu ngorok, ngaji, ya, ajari santri-santri. Jangan kamu pengen jadi pengusaha. Di situ semua itu ada hikmahnya nanti, di mana Allah memakamkan kalian di masing-masing takdir. Anda ditakdirkan dengan dengan pangkat kehambaannya yang berbeda-beda makom. Memang satu adalah posisinya ada hamba, tapi makomnya beda-beda. Dan kemudian ada terima, tidak ingin kemana-mana. Di sana itu masing-masing tempat itu ada hikmahnya. Dan Nabi berusaha itu wa yurahibun, dan menjadikan senang Nabi agar supaya Nabi itu memberikan agar supaya senang. Wa yurahibun, dan menjadikan senang siapa Nabi hum, kepada orang-orang makhluk itu biar di dalam makom, di dalam apa? Di dalam di dalam hikmah, agar orang bisa mengambil hikmah di dalam tempat itu. Walidhalika, oleh karena itu, tajidu engkau akan mendapati apa? Al-ahadis, hadis-hadis muta'aridotan, yang saling bertangarud, berbeda-beda, bertentangan, bertabrakan. Ya. Karena kamu itu diposisikan, katanya Nabi, kamu tetap di situ aja lah, sudah ditetap, nggak usah kemana-mana, sesuai dengan takdirnya Allah sudah. Kamu ditakdirkan apa oleh Allah, ya di situ sudah. Karena di setiap di mana Allah makamkan, tempatkan kamu di situ, kamu akan mendapatkan hikmah di sana, katanya Nabi. Dan ini menjadi sebuah motivasi Nabi biar kamu tidak pindah kemana-mana. Sudah di situ ada banyak hikmah.
Ya. Jadi nggak usah kemana-mana. Oleh karena itu, kamu pasti akan menemukan hadis-hadis muta'aridah yang bertentangan. Tetapi wala ta'arudah dan tidak bertentangan fil hakikati secara hakikah. Mungkin teksnya bertentangan, tetapi hakikatnya tidaklah bertentangan. Itu maksudnya penjelasan ini. Contoh, faidah nadorta, apabila kamu menganalisa, kamu melihat fi ahadis dzikri, di dalam hadis-hadis tentang zikir. Namanya zikir ya zikir, ingat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha itu zikir, subhanallah, memuji kepada Allah, itu zikir semua. Ketika kamu melihat hadis tentang zikir, pasti kau akan mengatakan la afdhala minhu, tiada yang lebih afdal minhu daripada zikir. Artinya satu saat Nabi akan di dalam hadisnya itu akan mengatakan afdhalul ibadah ya hatiku, sebaik-baik ibadah adalah ibadah zikir, sebesar itu. Kalau Anda kan pernah jumpai kan hadis-hadis seperti itu. Di sisi yang lain, wa idza nazarta, dan apabila kamu melihat fi ahadisil jihad, di dalam hadis-hadis tentang jihad, kulta, pasti kau akan mengatakan ketika kamu baca hadis-hadis atau melihat hadis-hadis jihad, kamu akan mengatakan la afdhala minhu, tiada yang lebih afdal minhu daripada jihad. Ada kan Anda pernah temui kan itu ya, afdhalul ibadah al-jihad. Nah, satu sisi Nabi pernah mengatakan yang paling utama itu ibadah adalah zikir. Kok di tempat yang lain kamu melihat itu kan muta'aridah, saling berlawanan, bertentangan gitu. Bertentangan. Wa idza nadhara, dan apabila kamu melihat fi ahadits fadlil ilmi, di dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, kulta, kamu akan mengatakan la afdhala minhu, tidak ada yang lebih utama ya minhu daripada, yaitu keutamanya ilmu. Afdhalul ibadah ta'allum, satu misal ya. Wa idza nadhara, dan ketika kamu melihat fi ahadits zuhdi wat tajridi, di dalam hadis tentang menerangkan zuhud, wat tajridi, dan makom tajrid. Ya, tajrid itu melepaskan diri min asbabid dunya, dari asbab dari sesuatu yang memperoleh dunia, kerja. Di dalam bahas itu kadzalika kulta, maka engkau akan mengatakan la afdhala minhu, tidak ada yang lebih bagus, lebih utama minhu daripada zuhud. Wa idza nadarta, dan apabila kamu melihat fi akadisil kasab wal khidmati alal iyali, kadzalik, ketika kamu melihat tentang hadis-hadis menjelaskan tentang hebatnya, fadilahnya kasab, fadilahnya berkhidmat, ngeladen, melayani alal iyali, kepada keluarga, kadzalika, seperti itu juga akan disimpulkan bahwa itu adalah sebaik-baik ibadah. Ini yang disebut dengan muta'aridah. Hadis-hadis yang Anda temui tadi itu hadis di mana di situ Nabi menyebutkan paling afdal. Kok banyak yang paling afdal, yang paling utama, kok ini kan bingung muta'aridah. Tapi pada hakikatnya apa yang dimaui dari nilai dari yang dimaksudkan beraneka ragam itu adalah satu. Sehingga kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah wala ta'arudhu fil haqiqati, tidak ada yang bertentangan di antara hadis-hadis itu secara hakikat. Memang secara hadisnya banyak berbeda-beda, bertentangan, tapi secara hakikat tujuannya enggak. Saya ketika ini dilihat, dikaji dari sisi hadis ya, di dalam kitab Ihya itu sempat saya mengkaji itu, kenapa Nabi itu ya mengeluarkan satu tesis yang berbeda-beda. Ketika beliau pada satu waktu mengatakan bahwa afdhalul ibadah birrul walidain, misalnya afdhalul ibadah sedekah, yang paling bagus-bagusnya, utama-utamanya ibadah adalah birrul walidain. Dari situ sisi di tempat yang berbeda Nabi mengatakan afdhalul ibadah sedekah. Di tempat yang lain Nabi afdhalul ibadah, berbeda-beda. Ternyata ketika saya pelajari menurut keterangan Al-Imam Al-Ghazali, berbeda-bedanya Nabi itu dikarenakan asbabul wurud yang berbeda. Sehingga Nabi harus mengeluarkan satu tesis seperti itu, pernyataan atau sebuah hadis, ucapan dia sendiri.
Karena di saat-saat di mana orang banyak, ini asbabul wurudnya biar sampean tahu sedikit saja. Asbabul wurudnya begini. Satu misal ketika Nabi mengeluarkan hadis sebaik-baik jihad, sebaik-baik ibadah adalah birrul walidain. Itu artinya bahwa Nabi akan menjelaskan bahwa di area, di lingkungan di situ waktu itu banyak sekali orang yang akul walidain, yang menentang kepada orang tua, yang banyak tidak berbakti kepada orang tua, atau dia tidak menunjukkan berbaktinya kepada orang tua, dianggap biasa-biasa saja. Sehingga Nabi kemudian mengeluarkan satu ibadah yang paling afdal adalah birrul walidain. Ketika ada orang di mana komunitas masyarakat ini tidak mau berperang, tidak mau berjihad, Nabi mengatakan afdhalul ibadah al-jihad. Jadi dirunut, dilatar belakangi oleh sebab-sebab daripada kondisinya waktu itu di dalam komunitas atau masyarakat. Tapi dalam kajian tasawuf ini beda. Dari beraneka ragam, Nabi mengangkat afdhalul ibadah az-zikru, afdhalul ibadah at-ta'allum, afdhalul afdhalul amal az-zuhud. Jadi sebaik-baik amalia adalah zikir, sebaik-baik amalia adalah zuhud. Kalau dalam perspektif tasawuf itu perbedaan-perbedaan itu hanya di level kata-kata, tetapi tidak ada perbedaan di dalam hakikat. Artinya apa? Artinya di dalam hikmah. Fakulu matin, maka sesungguhnya hikmah rohoba menjadikan senang siapa Nabi, an-nabiyu nabi fiha di dalam hikmah, hatta takul, sehingga kamu mengatakan la afdhala minha, tidak ada yang lebih afdal minha daripada hikmah, tabyiban, sehingga menjadikan senang li khotiri ahliya, bagi hati orang yang mempunyai tadi hikmah, liyakunu, agar supaya ada fiha di dalam hikmah ala bayyinati min rabbih, sebagai bukti bahwa hikmah itu bersumber dari Tuhan mereka. Walam ya'muruhum, dan tidak memerintah siapa Nabi hum kepada orang-orang yang ada di makom itu, karena sudah masing-masing. Yang penting di situ ambil hikmahnya. Sehingga Nabi tidak memerintahkan orang agar pindah dari makom, dari takdir. Ketika Anda ditakdirkan sebagai orang yang ahli zikir, sudah tidak usah pindah, situ zikirlah. Ketika Anda orang bodoh, ngajar nggak bisa, ya, cari ilmu juga nggak bisa, sudah karena kebodohan Anda cuma hanya bisa zikir, ya sudah zikir, bermakomlah di situ, karena di situ Anda telah mendapatkan hikmah. Jadi dari beraneka ragam hadis-hadis itu, agar supaya Anda di makom itu tidak berpindah kemana-mana, dan di situ akan diberikan banyak hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kajiannya menurut tasawuf. Jadi walam ya'muruhum, dan tidak memerintahkan Nabi, walam ya'muruhum, dan tidak memerintahkan hum kepada mereka siapa alaihi salamu Nabi Muhammad SAW bil intiqali, untuk pindah